Halo semuanya, saya Rafael dan pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi program untuk implementasi dari image enhancement dengan menggunakan sequential CPU, multiprocessing CPU dan juga GPU dengan menggunakan QP. Nah, program ini diawali dengan mengimpor library OpenCV untuk pengolahan citra, QP untuk komputasi GPU, dan juga multiprocessing untuk komputasi paralel pada CPU. Harus dilakukan import library ini terlebih dahulu agar untuk mempermudah proses dalam membuat programnya. Nah, selanjutnya terdapat fungsi enhance captcha yang digunakan untuk melakukan image enhancement pada CPU. Pada fungsi ini, gambar captcha dibaca dalam format grayscale, kemudian diproses dengan menggunakan Osu thresholding untuk memisahkan karakter dari background dan median blur untuk mengurangi noise. Berikutnya, terdapat fungsi enhance captcha GPU yang digunakan untuk menjalankan proses enhancement dengan menggunakan GPU. Gambar kemudian akan dipindahkan ke memori GPU dengan menggunakan QP. Kemudian dilakukan thresholding secara paralel oleh CUDA Core. Setelah proses selesai, program melakukan sinkronisasi agar seluruh operasi GPU benar-benar selesai sebelum waktu eksekusi dihitung. Nah, pada bagian utama program, dataset captcha dibaca dari folder yang telah ditentukan. Kemudian program menghitung jumlah gambar yang tersedia. Setelah itu, melakukan pengecekan GPU untuk memastikan CUDA dapat digunakan serta menampilkan informasi perangkat GPU yang terdeteksi. Nah, pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan untuk metode sequential CPU, yaitu dengan memproses seluruh gambar satu persatu secara berulang-ulang hingga selesai semua gambar yang terdapat pada datasetnya sudah di loop semua. Nah, kemudian akan ditampilkan dalam bentuk output seperti ini. Nah, lalu pengujian kedua menggunakan multiprocessing CPU dengan membagi pekerjaan kepada beberapa core dari CPU sehingga beberapa gambar dapat diproses secara bersamaan. Untuk outputnya dapat berbentuk seperti ini. Nah, lalu untuk pengujian ketiga dengan menggunakan GPU QP untuk memanfaatkan kemampuan paralel GPU dalam proses citra. Setelah pengujian selesai, program menghitung metrik performa berupa execution time, throughput, speed up, dan juga efisiensi. Hasil dari ketiga metode kemudian ditampilkan dalam tabel untuk membandingkan performa sequential CPU, multiprocessing CPU, dan GPU QP pada proses image enhancement captcha. Nah, ini berikut di sini kan ada 4 dataset, jadi kita akan mengetes satu persatu dari keempat dataset tersebut yang masing-masing memiliki 500 data, 1000 data, 5000 data, dan juga 10.000 data. Nah, jadi kita pertama akan menjalankan programnya untuk yang 500 data. Dapat dilihat hasilnya seperti ini. Untuk yang di sini waktu yang paling efisien dengan menggunakan sequential CPU. Hal ini dikarenakan karena datasetnya masih sedikit sehingga kalau dihitung gambarnya 500 secara manual lebih cepat dibandingkan dengan paralel karena paralel itu memakan waktu lebih lama di bagian proses persiapannya. Jadi pada saat dia pembagian core-core-nya gitu, bagian overhead-nya, jadi dia pas bagi core atau proses lainnya sebelum dia melakukan waktu komputasi itu memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan waktu komputasinya itu sendiri. Sehingga kalau ditotalkan akan menghasilkan waktu segini 2,3 detik, lebih lama dibandingkan sequential CPU. Jika datasetnya diperbesar maka baru terlihat efisiensi dari uh, metode parallel CPU atau multiprocessing CPU. Nah, sequential CPU ini juga dipengaruhi oleh seberapa banyak program dijalankan pada device tersebut. Seperti ini pada laptop saya, ini sudah sangat sering dijalankan untuk dalam pengetesan atau pengujian. Nah, jadi waktunya itu makin lama makin berkurang, 0,41 detik. Nanti kalau saya run lagi, nanti lebih berkurang lagi. Nah, dapat dilihat waktu yang dibutuhkan untuk yang sequential CPU berkurang lagi. Jadi 0,1 detik yang tadi sebelumnya 0,4 detik. Nah, sekarang kita coba untuk yang 1000 data. Nah, dapat dilihat
bahwa yang sequential 4 detik mulai terasa itu yang 1000 data. Tapi yang ini karena tidak terlalu sering dijalankan. Jadi kalau misalnya pertama kali dijalankan yang 500 data tadi ada kemungkinan juga lebih lama dari multiprocessing, tapi ada kemungkinan juga lebih cepat tergantung dari spek komputernya. Untuk yang GPU sendiri juga 1,1 detik karena ya sama seperti yang sequential tadi, dia masih dataset yang kecil punya. Walaupun tidak memakan waktu selama yang sequential CPU, tapi juga tidak secepat yang paralel CPU untuk dataset yang lebih besar. Kalau misal dataset kecil, dia bisa lebih cepat. Tapi kalau misal datasetnya besar, dia tidak terlalu lama. Nah, kalau yang misalnya 5.000 data, nah dapat dilihat kalau untuk yang 5.000 data atau lebih tepatnya 5.182 gambar pada dataset 5.000 data ini, sequential parallel CPU memiliki waktu yang paling singkat atau yang paling cepat dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu dalam waktu 3,1 detik. Dia memproses 1.645 gambar per detik. Nah, jadi yang sequential ini 4 detik, tapi sebenarnya harusnya lebih lama lagi, Kak. Tapi karena sering dijalankan, maka waktunya jadi lebih singkat karena dia data yang diperlukannya sudah disimpan sehingga lebih cepat untuk mengambil daripada untuk membaca ulang. Nah, jadi sekarang kita coba untuk yang 10.000. Nah, untuk hasil yang 10.000 data 10.000 data atau 10.023 gambar, paralel masih yang paling efisien dengan waktu 3,7 detik. Jadi terbukti bahwa dia ini yang paralel CPU ini tidak terlalu bertambah jauh untuk ya. Dia yang 10.000 data 3,7 detik, ini 3,1 yang 5.000, terus 2,5, yang 500 hanya 2,3. Nah, jadi waktu dia tuh kalau dilihat polanya itu tidak terlalu jauh perbandingannya itu. Kalau yang GPU sekarang lebih jauh jauh lebih lama daripada yang sebelumnya yang dari 4 detik, yang kalau yang 10.000 data itu 9,3 detik. Nah, sequential CPU sama 5,3 detik, dia cepat karena sudah pernah di run. Jadi kalau misalnya pertama kali di run kemungkinan bisa lebih lama dari ini. Mungkin puluhan detik bisa kurang lebih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena telah menonton.